semua, selamat datang di YouTube channel aku. Kenalin, nama aku Yuli dan sekarang ini aku seorang pemegang working holiday visa di Australia. Nah, karena emang sekarang ini aku baru pindah ke tempat yang baru di Kununurra dan aku lagi kerja sebagai housekeeper. Di sini aku juga mau kasih tahu ke kalian gimana sih sebenarnya kerjaan housekeeper itu. Jadi buat kalian yang emang baru mau OTW ke Australia, terusnya kalian itu emang kepengen juga nih kerja kayak housekeeper gitu, aku bakal tunjukin. Nah, sebelum aku mulai, jangan lupa juga nih teman-teman buat subscribe dan hit the bell button. Oke teman-teman, jadi sebagai housekeeper itu aku mau disclaimer dulu, mungkin setiap hotel, setiap motel itu punya standar yang beda-beda. Karena sekarang ini aku lagi di motel, jadi ya standarnya nggak yang setinggi kayak hotel bintang 5 gitu. Tapi tetap aja kayak kurang lebih ya hal-hal yang mesti kamu perhatiin, hal-hal yang mesti kamu bersihin ya kurang lebih sama lah ya gitu, kayak ya nggak boleh jorok gitu intinya. Nah, terusnya di sini aku juga sambil menjelaskan, aku bakal sambil melakukan. Jadi, tuan kameramen bisa mengikuti aku sekarang. Jadi pertama-tama nih kalau misalnya kita lihat kayak ruangannya itu kan pasti berantakan ya. Kadang sih ada customer, apa sih ngomongnya, klien, pendatang gitu lah ya. Mereka tuh nggak seberantakan itu. Anyway, ini kamar aku sih sebenarnya karena aku udah mau pindah. Dan ini bukan di jam kerja, jadi aku bisa bikin video. Jadi, ya sekadar informasi. Jadi awalnya tuh kita bakal kayak bukain dulu aja sih, kayak spraynya. Intinya semuanya kita bakal kayak lepasin. Dan ini tergantung standar masing-masing ya. Mungkin ada kalau kayak motel aku sebenarnya nih kalau misalnya kayak kelihatan kayak sarung bantalnya gitu belum tersentuh gitu, atau enggak kadang suka ada juga customer yang mereka itu taruh di pinggir, artinya nggak dipakai, ya udah gitu kayak kita nggak usah bukain semua. Tapi karena di sini aku pakai semuanya, jadi ya udah pasti mesti diganti gitu. Jadi ini dilepasin aja satu persatu kayak gini. Dan biasanya setiap kamar itu tuh punya kayak kayak handuk, terusnya sarungnya beda-beda gitu. Jadi ya kamu harus bener-bener hafal gitu loh, kayak hotel kamu itu dia setiap kamarnya tuh kayak misalnya queen size, king size itu rupa bentuk si spraynya itu tuh warna apa kayak gitu. Nah ini pokoknya dilepasin semuanya. Terus biasanya kan udah ada kayak troli gitu ya. Cuma karena ini aku cuma beresin kamar aku sendiri. Anyway kan aku tinggal di hotelnya, tinggal di motel di mana aku kerja gitu. Jadi maksudnya aku lagi bersihin kamar aku sendiri gitu, tapi kurang lebih kamarnya sama kayak kamar customer, cuma agak lebih tua aja. Nah, jadi dilepasin, terus ditaruh gitu, terus masuk lagi, silakan. Terus di sini juga, kalau misalnya di tempat aku tirainya misalnya udah terlalu lama dipakai, juga diganti. Tapi kalau misalnya kayak customernya cuma kayak 1 sampai 2 hari gitu datang ke hotelnya, terus kayak nggak terlalu kotor, biasanya nggak diganti, jadi kayak digantung doang gitu. Pokoknya handuk semuanya tuh mesti diambil gitu. Nah, ntar pokoknya taruh aja di trolinya. Terusnya ini alat-alat buat bersihin kamar mandi. Jadi biasanya tuh kamar mandinya itu aku langsung kayak taruh buat yang pembersih toilet dulu. Kayak gitu. Abis itu aku akan membersihkan yang lain. Sini masuk. Nah, biasanya tuh juga kayak kalau misalnya ada kayak piring kotor gitu-gitu juga kita yang cuciin. Terus kayak ya udah di lap aja. Sebenarnya kayak kainnya juga beda-beda ya. Ada kain buat bersihin piring, ada kain buat bersihin kaca, ada kain buat bersihin meja gitu. Cuma karena ini aku ambilnya baru, jadi ya nggak apa-apa gitu buat piring. Terus taruh aja. Jangan lupa nih kalau kerja housekeeping juga mesti ngecekin kayak yang mereka taruh itu tuh masih bersih apa enggak. Kalau misalnya kayak kayak ada bekas basahan gitu, karena mungkin dia yang cuci piringnya sendiri, ya udah kita tinggal lap gitu.
Tapi pastiin buat next customernya itu tuh kayak bersih semuanya gitu loh. Intinya tuh sebenarnya jangan kelihatan kotor aja gitu, sekalipun nggak bersih-bersih banget, tapi jangan kelihatan sampai kotor gitu. Atau kayak bekas gitu. Pokoknya intinya harus terlihat rapih. Terus juga ini sampah bisa diambil. Sebenarnya ya ada tong sampah sih, cuma aku nggak tahu kenapa dari awal aku datang, mungkin karena kamar karyawan nggak ada tong sampah, jadi ya cuma singkirin aja sampah ini. Nah sekarang kita langsung lanjut aja ke pakai apa namanya ini, pakai spray dulu. Karena sebenarnya menurut aku yang paling susah itu tuh pakein spray ya. Jadi tuh buat pakai spray tuh ada dua, namanya fit sheet dan flat sheet. Jadi biasanya fit sheet dulu. Sebenarnya ini juga matras protektornya digantinya kalau misalnya kayak pakainya udah lama banget, tapi kalau masih kayak baru berapa hari ya nggak usah. Nah ini juga mesti pastiin nih ukurannya sesuai apa enggak sama yang di kamar. Nah ini udah sesuai, karena kadang tuh ada yang ngelipetin spraynya itu nggak sesuai, ditaruhnya urutannya nggak sesuai gitu. Nah ini karena queen size, jadi pasti pakai spraynya yang queen juga. Gitu. Nah ini tuh sebenarnya kalau fitted sheet tuh kayak spray kita di rumah sih, di rumah aku sih. Maksudnya kayak yang tinggal masuk doang. Jadi kalau buat yang bagian ini sebenarnya nggak susah lah ya. Udah pada ngerti, kayak tinggal masukin kayak gini aja. Dan anyway kan ini aku sambil ngejelasin tuh kayak pelan-pelan santai gitu kan. Tapi in reality jangan harap bisa sesantai ini. Kayak biasanya tuh kalau aku dikasih waktunya satu kamar tuh sekitar 30 sampai 35 menit. Buat yang kamar yang cuma 1-2 hari. Cuma kalau misalnya buat kamar yang kayak udah lama didatengin, udah lama diinepin orang, itu sekitar 45 menit. Aduh aku aja sampai ngos-ngosan guys. Kayak pokoknya ya begitulah ya. Nah kayak gini. Dan ini adalah part yang paling penting dan juga agak sulit, flat sheet. Jadi sebenarnya ada tekniknya nih biar kita lebih rapih gitu. Nah ini kita buka dulu, bentangin dulu, terus pastiin kayak garis tengahnya ini tuh ada bener-bener di tengah ranjang. Coba sini deketan deh, bapak kameramennya. Jadi, nih kalau kalian lihat, ini kayak garis yang tengahnya, yang lipatannya tuh ada di tengah ranjangnya. Jadi kamu tahu gitu loh, kayak emang ini tuh pas di tengah-tengah, biar bagian juntayan kanan kirinya tuh nggak kelebihan dan nggak kekurangan gitu. Dan ini bagian ujungnya juga kalau bisa pas bener-bener di ujung sini loh, gini. Jadi nanti kayak nggak kepanjangan juga. Nah kalau yang bawah ini emang harus agak panjang karena akan ada teknik yang nanti aku ajarkan juga. Nah kalau udah yakin nih ya kayak kanan kirinya sama, baru deh kita mulai. Yang bagian atasnya ini bisa kayak dilipat dulu ya kayak gini. Jadi kayak nggak usah terlalu banyak. Dari situ deh ya biar kelihatan kesinian. Jadi kayak gini. Terus posisinya senyaman mungkin aja ya. Jadi kayak yang ini ya udah masukin dulu aja. Pelan-pelan kayak gini. Satu sisi dulu nggak apa-apa, yang penting ada yang masuk dulu, nanti sisanya tinggal kayak ditarik-tarik gitu. Dan ini adalah poin pentingnya yang di sebelah sini. Jadi posisi kamu harus berdirinya di sini aja biar lebih gampang. Dan sekali lagi disclaimer, aku juga masih baru belajar housekeeping, jadi
Aku tahu banyak yang jauh lebih rapih, tapi setidaknya ini metode yang bisa diterima di motel aku, dan so far sih belum dapat komplain ya. Jadi ya buat pemula-pemula perhatikan ini. Jadi ini bisa diangkat sedikit, terus kayak tangan kamu taruh ke sini gini. Setelah ini udah nyelip, kamu harus make sure kayak dia lumayan kenceng gitu ya. Nah kalau udah, ini kan ada yang ngejuntai nih. Ini kayak dia bilangnya triangle, hospitality triangle gitu. Pokoknya ada triangle-triangle-nya lah ya. Terus ini bisa kayak sedikit kamu tarik ke atas nih, kayak bentuk segitiga gitu. Nih, sekali lagi ya, bentuk segitiga. Terus ini dimasukin lagi nih ke dalam. Pastiin rapi, masuk. Gitu. Terus kan udah kayak gini nih, udah masuk. Udah yang bagian atasnya diturunin lagi tadi, terus tinggal di set gitu masuk. Ya ini nggak rapi-rapi banget sih, tapi ya setidaknya cukup diterima lah ya. Nah sebenarnya kalau misalnya ininya cara segitiganya udah bener gitu, sisanya tuh tinggal kayak diselip-selipin aja. Ya aku ngerasa kurang puas nih guys, kurang rapi kayaknya. Ya, gitulah ya. Terusnya sisanya tuh tinggal diselip-selipin aja kayak gini nih. Tuh. Kayak tinggal dimasukin. Cuma kan yang sebelah sana belum ditarik, jadi kita bisa tarik lagi bagian sebelah sananya. Ayo ulang lagi, ikuti. Ini yang kotor-kotornya. Nah ini sebenarnya ini terserah ya, mau belakangan dimasukinnya atau mau pertama, itu nggak ada problem, bebas. Tapi ya karena tadi aku udah nunjukin yang pertama kali dulu, ya udah nggak apa-apa. Balik lagi. Ini tarik dulu ya, biar dianya nggak mengkerut gitu, ditarik semuanya. Terus ini tarik lagi dikit, taruh, kayak di set gitu. Pokoknya kita ngangkat ranjangnya nggak usah kayak tinggi-tinggi gitu, karena kalau misalnya terlalu tinggi nanti yang udah masuk jadi keluar lagi gitu. Nah, terus balik lagi. Ini kayak di tadi yang triangle tadi ya, kayak gini. Gini. Terus kayak tarik gitu. Pas udah kayak kenceng, set. Nah ini kayak agak lebih rapi ya daripada yang sebelah sana. Pokoknya intinya kalau kayak yang triangle tadi udah rapi, sisanya yang lain tuh udah gampang, udah kayak tinggal selip-selipin aja gitu. Nah pokoknya kalau masih kerut gini, ditarik aja. Nah ya udah, ini tinggal didorong, terus sisanya udah tau lah ya kalau pakai bantal, sarung bantal itu sama aja guys, kayak kalian biasa di rumah. Cuma ya yang mesti dipastiin sarung bantalnya itu sesuai sama kriteria hotel kamu gitu. Anyway, kalau misalnya aku lagi kerja housekeeping itu biasanya emang enakan rambutnya dikuncir buat cewek-cewek ya, karena kalau nggak ganggu banget. Kita kan mesti kayak gerakannya bener-bener cepet banget kan, jadi tuh kalau misalnya ada rambut ngegantung itu kayak lumayan ganggu gitu loh. Makanya bener-bener mesti dikuncir. Terus aku sih prefer nggak pakai makeup sama sekali, karena ya buat apa, ketemunya juga bantal sama toilet kan. Jadi kayak ya udah aku nggak pakai makeup. Terus kayak misalnya pakai celana pendek boleh apa enggak itu tergantung hotelnya masing-masing ya. Karena kalau misalnya di hotel aku, ini emang kayak hitungannya motel keluarga. Jadi emang santai dan emang lokasinya panas di sini. Jadi sampai bos-bosnya pun juga, dia juga pakai celana pendek gitu kalau kerja. Jadi sama seragam ya, kayak seragam sama celana pendek gitu. Jadi kalau misalnya ditanya gitu, boleh pakai celana pendek apa enggak, ya itu tergantung kebijakan masing-masing hotel. Nah jadi ini buat naro bantalnya tuh kayak berdiri gitu, kalau misalnya dari tempat aku, biar kelihatannya tuh
baru gitu, fresh. Sama biasanya tuh sebenarnya kalau yang di kamar customer itu dia kayak ada bantal kecil gitu yang buat kayak apa ya, mempercantik gitu, sama kayak aku nggak tahu namanya apa ya, cuma kayak selendang gitu di sini buat hiasan, sama kalau misalnya kayak handuknya juga taruhnya di ranjang gitu. Oh, kalau yang ini aku bisa kasih lihat ya. Jadi kan ini buat handuk mandi gitu kan. Handuknya tuh cuma digulung doang sih, dan ini kembali lagi mungkin setiap hotel beda. Tenang aja, gulungnya nggak yang kayak gulung angsa kalau orang lagi apa bulan madu gitu kok. Kayak gulung biasa aja gini. Terusnya udah deh, kayak dua, kayak diginiin doang. Terus biasanya kayak ada tulisan selamat datang gitu. Nah cuma ya balik lagi nih, kamar staff jadi nggak terlalu banyak ribet. Nextnya ini juga ada selimut. Cuma kalau di hotel aku, motel ya, motel aku ini tuh dia kayak ditaruh di atas aja gitu, di lemari. Dan sekarang kita semprot-semprot dulu bagian luar. Aku bakal beresin kamar mandinya bener-bener paling akhir aja. Jadi ini karena multi-purpose, jadi dia bisa buat semprot apapun. Oh sorry, harusnya bagian atas dulu ya. Jadi aku bakal semprot cermin dulu. Dan sebenarnya karena kalau kita lagi cepet-cepet, ada bagian yang di skip tuh sebenarnya nggak masalah. Jadi kayak misalnya kamu lihat, oh kacanya nggak kotor nih gitu, karena cuma dipakai sehari dan kemarinnya udah dibersihin gitu. Jadi ya udah nggak usah kayak terlalu dilap lagi gitu. Nah biasanya kain buat cermin sama kain buat kayak meja gitu-gitu beda sih. Kayak cermin tuh biasanya, cermin atau kaca itu biasanya kainnya lebih halus. Cuma ya kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa sih, asalkan kayak masih belum kotor gitu, karena cermin kan lebih sensitif. Nah ya udah, ini sisanya karena aku udah lap-lap juga, udah deh tinggal kayak ditaruh di bawah kayak sampah-sampah atau debunya gitu. Ntar karena kita bakal sapu juga kan, jadi ya udahlah gitu. Juga dilap-lap. Dan ingat ya, ini tuh mesti cepet banget sih. Jadi kayak mejanya dilap. Pokoknya sebenarnya kalau kamu lihat nggak terlalu kotor sih, nggak usah terlalu pusing. Oh ini juga kayak kettle gitu. Jangan lupa buat airnya dibuang. Kelihatan di sini. Karena make sure kayak jangan ada yang bekas orang gitu. Dah. Sampai microwave pun juga dilihat. Dan biasanya cukup pakai yang multi-purpose. Tapi kalau misalnya emang kelewatan kotornya, bisa dicuci. Cuma karena ini nggak terlalu kotor-kotor banget, jadi bisa ya cuma kayak dilap gitu doang. Ups. Nah, tuh bagian luarnya juga semuanya dibersihin. Nah, terus kayak tadi kan udah dicek-cek ya, kayak bagian lemari-lemarinya ada yang kelihatan kayak bekas orang apa enggak gitu-gitu. Nah, oh ini juga ya complimentary kayak teh, kopi, kamu juga harus lihat apakah udah habis apa belum. Terus kayak tiap hotel kan juga complimentary-nya beda-beda, jadi harus di make sure gitu. Next kita juga mau bersihin kulkas. Kulkasnya bisa dicek gitu, kayak ada makanan apa enggak gitu yang ketinggalan. Nah ini bestnya jadi housekeeping adalah kalau misalnya customer yang ninggalin makanan, itu makanannya buat kamu. Jadi ya buat kayak sopan aja sih, tanya sih ke housekeeper yang lain kayak mau nggak nih gitu. Cuma maksudnya kayak mereka nggak mau, ya udah kamu ambil aja. Next kita bakal langsung bersihin kamar mandi. Jadi buat kamar mandi itu biasanya mereka ada kayak
pembersihnya sendiri ya, beda. Ke sini. Kembali lagi kita mulainya dari yang atas dulu, bersihin cermin. Biasanya kan ada ini spons gitu ya, bisa agak dibasahin dulu. Terus ini kayak semprotan khusus buat apa itu, toiletnya. Nah ini juga kalau misalnya kalian lihat nggak terlalu kotor, nggak usah terlalu disikat-sikat, bisa langsung pakai kain aja. Tapi karena ini aku udah kayak beberapa minggu gitu di sini, kayak 2 mingguan, jadi ya udah aku sikat aja gitu biar lebih bersih. Nah ini jauh lebih better kan ya daripada sebelum disikat gitu. Tuh jadi kayak kinclong langsung, kayak yang tadinya berembun. Tapi ini emang dasarnya apa ya, kayak keramiknya udah agak tua kan, jadi ya gitulah ya guys, kayak nggak bisa kelihatan yang kinclong banget. Cuma kalau misalnya hotel yang buat customer, biasanya itu kelihatannya lebih kinclong. Nah next ke shower. Sebenarnya shower sama ya kayak area wastafel, kayak disemprot dan disikat. Ini sebenarnya mirip sama pas aku kerja cleaning yang dulu loh. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu kerjaan cleaning aku modelan kayak gimana, aku ada ngupload videonya di Instagram aku. Jadi kalau teman-teman belum follow Instagram aku, kalian bisa langsung follow aja di @penina_yuliana. Nah, ini disikat-sikat semuanya. Ya sikatnya cepet kayak gini aja sih, karena kayak hotel tuh jarang sekotor kayak rumah gitu loh. Jadi kayak sikatnya cepet-cepet, nggak masalah. Terus jangan lupa dilap lagi biar kering. Karena kalau pakai yang sikat tadi kayak nggak nyerep kan. Nah ini sebelnya kalau shower tuh dia netes-netes. Nah tadi yang bagian bawah kan belum, sekarang bagian bawah. Nah buat bagian lantai yang dalam sini juga sama ya caranya. Oke, dan next ya yang terakhir, toilet. Tadi kan kita udah pakai obatnya. Terus biasanya setiap kamar tuh dia ada sikatnya sendiri, jadi kayak tinggal digosok-gosok. Pastiin kayak nggak ada bekas-bekas gitu. Gitu. Nah terus pakai yang tadi lagi, cuma kali ini bakal pakai tisu gini. Nah biasa aku balik sih kayak yang bekas gitu, karena ini kan dudukan kan, jadi biar lebih bersih. Bagian bawahnya juga kalau kotor disemprot dan dicuci. Nah terusnya ini tinggal kayak dibuang, karena kalau di Australia tisu kan bisa dibuang di kloset. Sama yang bekas sikat tadi, biasanya aku guyur di sini gitu. Setelah make sure tisunya udah nggak ada dan udah bersih, tutup. Dan yap,
Nah, satu hal penting lagi yang mesti teman-teman tahu adalah tisu. Jadi kalau di sini tuh kayak tisunya masih banyak tapi udah pernah dipakai orang, itu kamu tetap harus menggunakannya gitu. Karena kayak gini kan walaupun udah pernah dipakai tapi masih baru kan. Jadi kamu tetap bisa pakai ini untuk customer selanjutnya. Ini tinggal kamu caranya biar kelihatan kayak baru. Ini kamu bisa kayak bikin segitiga gini. Kelihatan nggak sih? Mesti dari sini kali. Jadi kayak gini kan, segitiga. Gini. Terus kayak setelah make sure dia lumayan rapi, udah kayak rapi, kita ke wastafel, terus ditup, gitu. Jadi kayak ada buletan gitu. Udah deh, taruh lagi jadi kelihatan lebih rapi. Selesai. Akhirnya. Nah, sekarang adalah kita pakaikan ini dan kita bisa taruh kayak towel, face towel, hand towel kayak gitu. Nah, ini tuh kayak setan gitu. Jadi kalau di tempat aku biasanya digantungnya, kalau nggak di sini, di bagian apa ini namanya ya? Pegangan tangan, entahlah, I don't know namanya apa. Ini face towel, kalau di tempat aku tinggal taruh aja di sini. Terus, nah, gini. Dan yang ini, gitu. Dan terakhir adalah kita harus sapu dan ngepel. Sebenarnya kalau di beberapa tempat dia ada yang pakai vacuum cleaner, cuma di tempat aku kita sapu dan aku biasanya mulainya dari toilet gitu. Ini kayak sisa tisu apapun. Oh iya, salah satu hal yang menurut aku penting juga itu adalah pencahayaan. Entah kenapa di motel aku tuh cahayanya lumayan gelap banget. Jadi emang agak PR ya. Kalau misalnya buru-buru gitu suka ada yang kayak menurut aku rada nggak kelihatan. Jadi tips pertama itu harus banget nyalain lampu atau buka jendela seterang mungkin biar kelihatan bagian mana yang kotor. Ya udahlah ya, udah ngerti lah ya kalau nyapu-nyapu begini. Dan yang terakhir adalah ngepel. Jadi ya kembali lagi tiap motel beda-beda ngepelnya. Cuma ini yang aku lakuin. Jadi kalau aku biasanya dari bagian paling dalam dulu, which is toilet. Jadi bisa ngepel bagian yang tadi kita nggak sikat. Dan ini bisa dimatiin lampu. Tutup. Dan yang terakhir, tadi aku bilang kayak complimentary, jangan lupa. Itu juga termasuk kayak shampoo, sabun, tisu. Ditaruh di tempatnya. Di toilet, kalau shampoo segala macem. Jadi itu teman-teman gimana caranya kurang lebih lah ya bebersih housekeeping gitu. Ya kalau misalnya ada hal-hal yang kayak bener-bener kayak rusak gitu, misalnya AC-nya ada yang rusak, kayak lampunya rusak, itu juga kamu harus lapor ke manajer kamu. Terus juga kayak misalnya siapin barang-barang kayak misalnya alat-alat bersih segala macem ya udah pasti kita yang siapin gitu. Jadi itu aja teman-teman untuk video aku kali ini. Semoga membantu kamu semua untuk bisa kerja sebagai housekeeping di Australia. Dan sekarang aku Yuli pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.